Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang khalifah atau khalifatul rasyidin, di mana khalifatul rasyidin adalah khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Khalifah Rasyidin ini ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Khawfah At-Tamimi. Beliau memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi Muhammad SAW. Ia menyadari bahwa kekuatan kepemimpinan bertumpu pada komunitas yang bersatu. Yang pertama kali menjadi perhatian khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah merealisasikan keinginan Nabi Muhammad SAW yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usama. Hal tersebut dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pada waktu itu, untuk membalas atas terbunuhnya ayahnya yaitu Zaid dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mut'ah. Sebagai umat Islam, sebagai khalifah, sebagai sahabat menentang keras. Jadi sebagian sahabat ketika itu menentang keras rencana ini, tetapi khalifah tidak peduli. Nyatanya ekspedisi yang beliau laksanakan sukses dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam, khususnya di dalam membangkitkan kepercayaan diri mereka yang nyaris pudar. Hal menarik dari Abu Bakar As-Siddiq adalah pidato beliau ketika beliau dilantik. Sehari setelah pelantikan beliau berkata, "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah atau ikutilah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan hak kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bila mana aku tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, kamu tidak perlu mematuhi," kata Abu Bakar As-Siddiq ketika sehari beliau dilantik. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq selama kepemimpinannya yaitu pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usama ke Romawi, yaitu dengan tujuan memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Ridha dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Eropa, merangi nabi palsu, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Ketika waktu menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Umur beliau berusia 63 tahun selama khalifatnya, berlangsung 2 tahun 5 bulan 11 hari karena sakit dan mewasiatkan, dan ketika itu beliau sakit mewasiatkan agar umat menggantikan sepeninggalannya. Jadi hal-hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari singkat dari cerita yang di atas tadi, bahwa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifahan yang sangat luar biasa, karena ketika sepeninggal Rasulullah SAW sempat ada perdebatan antara beberapa kelompok yang membicarakan dan menegaskan bahwa siapa yang akan mengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Lalu banyak dari kalangan Ahlul Bait, ada kalangan Ansar dan Muhajirin ketika waktu itu. Dan setelah melalui perdebatan yang sangat luas, yang sangat besar sekali pada waktu itu, akhirnya memutuskan untuk Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama setelah peninggalan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Tadi di atas adalah merupakan kisah singkat saja, namun teman-teman bisa membaca kembali sebagaimana beliau memimpin ketika menjadi khalifah. Mudah-mudahan sedikit
penggalan cerita-cerita yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi buat kita selalu mencintai sahabat-sahabat Rasulullah dan mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah, karena dengan otomatis ketika kita mencontoh perilaku dan kondisi dari sahabat-sahabat Rasulullah, kita tidak secara otomatis kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena sudah pasti para sahabat baik dari sifat, perbuatan, ucapan maupun tindakan dan keputusan yang beliau ambil merupakan landasannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.